balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang linear inequality atau pertidaksamaan linier. Masih ingat dengan simbol-simbol ini? Lebih dari ya. Contohnya X ditambah 3 lebih dari 2. Kemudian ini kurang dari. Contohnya 7X kurang dari 28. Lalu ini lebih dari atau sama dengan, contohnya 5X lebih dari sama dengan X dikurangi 1. Ini kurang dari atau sama dengan, contohnya 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 7. Nah, untuk mengingatnya kita bisa lihat gambar ini yang dibuka itu kan besar ya. Nah, jadi yang letaknya sebelah kiri tanda ini maka dia lebih besar. Kalau kena pucuknya ini dia lebih kecil. Jadi di sini letaknya lebih kecil. Gitu. Menyelesaikan pertidaksamaan hampir sama dengan langkah-langkah menyelesaikan persamaan. Namun perlu perhatikan hal-hal berikut. Hal-hal yang tidak mengubah arah pertidaksamaan. Menambah atau mengurangi dengan bilangan positif di kedua sisi. Contohnya 3X dikurangi 2 kurang dari 7. Kita bisa tambahkan dengan 2 di sisi kanan dan di sisi kiri. Ingat ya, kan matematika itu mengajarkan prinsip keadilan. Jadi ketika kita mau menambahkan dengan 2 di sisi kiri, maka kita harus tambahkan juga 2 di sisi kanan, jadi harus imbang begitu. Untuk hal yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif. Contohnya 9X lebih dari 15, kan 9 dan 15 sama-sama habis dibagi 3. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan 3 di kedua sisi. Hasilnya 3X lebih dari 5. Hal yang ketiga adalah menyederhanakan sebuah sisi. Contohnya 2X dikurangi 8 ditambah 2. Itu kan di sisi sebelah kanan 8 ditambah 2. Kita bisa menyederhanakan menjadi 10. Selanjutnya, hal-hal yang mengubah arah pertidaksamaan. Yang pertama, mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif. Contohnya, kita punya negatif 2X kurang dari negatif 8. Ini kan sama-sama bilangan negatif ya, dan habis dibagi negatif 2. Kita mau sederhanakan dengan cara dibagi dengan negatif 2. Nah, jadi masing-masing kita bagi dengan negatif 2. Dan ingat, tandanya harus diganti ya, dari kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian hal yang kedua, memindahkan ke sisi kiri atau kanan. Contohnya 2X ditambah 7 kurang dari 12. Lalu kita ubah dari yang 2X plus 7 di sisi kiri, kita ubah di sebelah kanan. Kan yang sebelah kiri ini ikut pucuknya ini ya, jadi lebih kecil nilainya. Maka ketika kita ubah juga dia harus ikut di pucuknya ini atau lebih kecil. Nah, ini pemindahan yang seperti ini juga harus mengubah tanda atau arah pertidaksamaan. Ini tujuannya untuk apa? Agar nilainya tetap atau tidak berubah gitu. Oh ya, tahu nggak sih kenapa ketika kita mengalihkan atau membagi dengan sebuah bilangan negatif, maka arah pertidaksamaan itu harus dibalik atau tandanya berubah arah. Nah, ini penjelasannya ya. Misal ini kita punya number line atau garis bilangan dari 3 ke 7 itu kan naik ya, sedangkan dari negatif 3 ke negatif 7 itu turun nilainya. Jadi kalau kita simbolkan ke pertidaksamaan, 7 itu lebih dari 3. Kalau kita kalikan dengan negatif 1 di kedua sisi,
dikalikan dengan 7-nya, dikalikan dengan 3-nya, negatif 1 tadi, maka ini harus dibalik. Negatif 7 tandanya dibalik, tadi lebih dari, sekarang harus kurang dari negatif 3. Nah, ini bersesuaian kan nilainya. Nah, jadi sudah make sense kan kenapa ketika dikalikan atau dibagi bilangan negatif, arah pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, paham kan sekarang? Nah, sekarang kita coba selesaikan soal pertidaksamaan. Kita punya ini ya. Lalu karena ini kan per 2, untuk menghilangkan per 2-nya kita bisa kalikan kedua sisi dengan 2. Jadi yang sebelah kiri kita dapatkan X dikurangi 3, sebelah kanan negatif 10 ya. Kemudian karena kita mau cari nilai X-nya itu berapa, berarti kita harus menghilangkan negatif 3. Negatif 3 bisa dihilangkan dengan cara ditambah 3 di kedua sisi. Gini, jadi hasilnya X kurang dari negatif 7. Nilainya berapa aja, ayo? Iya, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Itu merupakan solusi dari pertidaksamaan tadi. Berikutnya, ini karena ini ada 3 sisi ya, sisi kiri, tengah, dan kanan, dan fokus kita untuk mencari nilai X yang memenuhi. Karena ini ada per 3, jadi kita bisa kalikan 3 masing-masing sisi ya. Setelah itu kita dapat negatif 6 kurang dari 6 dikurangi 2X kurang dari 12. Lalu karena kita tertarik untuk mencari nilai X, jadi kita harus menghilangkan 6 di sini. Caranya dengan mengurangi setiap sisinya dengan 6. Ini ya. Lalu kita dapat negatif 12 kurang dari negatif 2X kurang dari 6. Kita mau cari X-nya, jadi kita harus menghilangkan negatif 2 di sini. Caranya dengan membagi semua ruas dengan negatif 2. Ingat ya, kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, arahnya harus berubah di ini. Jadi arahnya berubah dari kurang dari ke lebih dari. Kemudian masing-masing dibagi dengan negatif 2. Hasilnya 6 lebih dari X lebih dari negatif 3. Nah, ini kan tampaknya tidak nyaman ya, karena biasanya nilai yang sebelah kiri itu adalah nilai yang lebih kecil. Jadi kita ubah arahnya dan masing-masing item di sebelah kiri, tengah maupun kanan. Jadinya gini, negatif 3 kurang dari X kurang dari 6, atau solusi X yang memenuhi adalah X yang lebih dari negatif 3 dan X yang kurang dari 6. Ayo berapa? X nya harus lebih dari negatif 3, berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kurang dari 6 ya, gitu. Salman dan Arman bermain dalam tim yang sama. Sabtu kemarin, Arman mendapat 3 skor lebih banyak dari Salman. Namun skor mereka berdua jika digabungkan tidak lebih dari 9. Cobalah hitung berapa skor Arman yang mungkin. Misal A itu skor Arman dan S adalah skor Salman. Nah, yang diketahui tadi, Arman dapat 3 skor lebih banyak dari Salman. Berarti A sama dengan Salman ditambah 3. Kemudian jika skor mereka digabungkan, artinya S ditambah A tidak lebih dari 9, atau artinya kurang dari 9. Kemudian kita karena sudah punya A sama dengan S plus 3, kita substitusi ke pertidaksamaan ini. A nya kita ganti S plus 3, maka jadinya ini ya. Lalu kita selesaikan. Karena kita mau cari S-nya itu berapa, maka kita harus menghilangkan plus 3 di sini. Jadi untuk menghilangkannya kita bisa mengurangi dengan 3 di kedua sisi.
Ini ya. Kemudian hasilnya 2S kurang dari 6. Jadi kita bisa mendapatkan nilai S dengan cara membagi 2 di kedua sisi ya. S itu kurang dari 3. S tadi apa? S tadi kan permisalannya skor Salman ya. Jadi skor Salman itu bisa berarti 0, 1, atau 2. Kemudian untuk skornya Arman itu S ditambah 3. Berarti kita bisa temukan skor Arman sama dengan 3, 4, atau 5. Dan ini masih sesuai dengan ketentuan yang kedua, yaitu S ditambah A kurang dari 9. 0 ditambah 3 itu kan kurang dari 9 ya. Begitu juga dengan 1 ditambah 4 dan 2 ditambah 5. Mudah kan? Kalau kalian mau pembahasan lebih lanjut tentang inequalities atau pertidaksamaan, kalian bisa komen di bawah. Mau request tentang apa boleh, mau tanya soal juga boleh. Kalau ada yang belum dipahami juga bisa komen. Oke, terima kasih ya. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.